semuanya, perkenalkan nama saya Yarni Esterkia dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik menarik yaitu masalah sosial budaya. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa itu masalah sosial budaya. Masalah sosial budaya adalah isu-isu yang timbul dalam masyarakat yang berkaitan dengan perilaku, norma, nilai, dan institusi yang mempengaruhi kehidupan bersama. Masalah ini seringkali merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Salah satu masalah sosial budaya yang paling mendesak dan berdampak luas di banyak negara, termasuk di Indonesia, adalah kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang mendalam yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks yang lebih luas, kemiskinan juga mencakup kurangnya akses terhadap kesempatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat memperbaiki kualitas hidup. Kemiskinan dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut, yang merupakan kemiskinan ini adalah mengacu pada kekurangan sumber daya dasar untuk keberlangsungan hidup. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif, ini mengacu pada ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang membuat individu atau kelompok merasa miskin dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku di masyarakat mereka. Di Indonesia, kemiskinan adalah salah satu masalah utama yang telah menjadi fokus perhatian pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah selama beberapa dekade. Meskipun ada banyak program dan kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi kemiskinan, masalah ini tetap persisten dan kompleks. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang memadai. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya akses terhadap pendidikan. Pendidikan adalah kunci atau sumber untuk keluar dari lingkungan atau lingkaran kemiskinan, karena mereka membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup. Namun, di banyak daerah terpencil di Indonesia, akses terhadap pendidikan masih sangat terbatas. Sekolah-sekolah sering sekali kekurangan fasilitas dasar, guru yang berkualitas, dan sumber daya pendidikan lainnya. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus berhenti di sekolah lebih awal untuk membantu keluarganya bekerja atau karena mereka tidak mampu membayar biaya sekolah. Selain itu, pekerjaan yang layak dan stabil juga menjadi tantangan besar bagi banyak orang miskin. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap dan tanpa perlindungan sosial. Pekerjaan di sektor informal sering sekali tidak menyediakan jaminan kesehatan, pensiun, atau perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan, sehingga membuat mereka sangat rentan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, lapangan pekerjaan di sektor formal yang lebih stabil dan menguntungkan sering sekali membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi yang sulit dicapai oleh orang-orang miskin. Layanan kesehatan juga yang terbatas juga termasuk berkontribusi besar terhadap kemiskinan. Kesehatan yang buruk dan dapat mengurangi produktivitas dan kemampuan seseorang untuk bekerja, serta meningkatkan biaya hidup mereka. Pengeluaran untuk perawatan kesehatan. Banyak keluarga miskin tidak mampu membayar biaya kesehatan yang tinggi, sehingga mereka tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan. Penyakit yang menutrisi adalah masalah umum yang dihadapi oleh banyak keluarga miskin yang memperburuk kondisi hidup mereka. Infrastruktur yang buruk seperti jalan yang tidak memadai, listrik yang terbatas, dan akses air yang bersih yang sulit juga merupakan hambatan besar bagi upaya pengentasan kemiskinan.
Infrastruktur yang buruk dapat menghambat akses ke pasar pendidikan, ke pasar dan ke pendidikan, yang dimana layanan kesehatan serta mengurangi peluang ekonomi bagi masyarakat. Di banyak daerah di pedesaan di Indonesia, infrastruktur yang buruk membuat masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha kecil atau mengakses pekerjaan di kota-kota besar. Kemiskinan ini juga memiliki dampak sosial dan budaya yang luas, yang dimana orang-orang yang hidup dalam kemiskinan sering sekali mengalami stigma dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi harga diri dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Stigma sosial terhadap orang-orang miskin sering sekali membuat merasa terisolasi dan tidak berdaya, serta mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan bantuan atau dukungan yang mereka butuhkan. Selain itu, kemiskinan dapat mempengaruhi pola pikir dan nilai-nilai budaya, seperti pentingnya pendidikan, kerja keras, dan solidaritas sosial. Salah satu contoh dampak sosial budaya kemiskinan adalah tingginya angka pernikahan anak di beberapa daerah di Indonesia. Keluarga miskin seringkali menikahkan anak-anak mereka pada usia dini sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Atau mereka juga tidak mampu memberikan pendidikan yang lebih tinggi untuk anak-anak mereka. Pernikahan dini ini dapat menghentikan pendidikan anak-anak perempuan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, dan dapat memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Ini adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik untuk diatasi. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan dan program yang efektif untuk pengentasan kemiskinan. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, yaitu adanya menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan memperbaiki infrastruktur. Selain itu, perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, bantuan pangan juga, dan subsidi pendidikan juga penting untuk membantu keluarga miskin mengatasi kesulitan ekonomi mereka. Selain intervensi pemerintah, peran masyarakat dan organisasi juga non-pemerintah juga sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Program-program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin dapat memberikan dampak yang signifikan. Contohnya, program mikrofinansial yang memberikan pinjaman kecil kepada usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh keluarga miskin dan dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Program pendidikan non-formal yang menawarkan juga pelatihan keterampilan dan pendidikan dasar bagi orang dewasa juga dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan mereka. Perubahan budaya dan pola pikir juga merupakan aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan perencanaan keluarga dapat membantu mengubah pola pikir yang sering kali menghambat kemajuan. Kampanye sosial yang mengurangi stigma terhadap orang miskin dan mempromosikan solidaritas sosial dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi mereka yang berjuang untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan juga harus dilihat sebagai masalah global yang membutuhkan kerjasama internasional, yang dimana bantuan internasional dan kemitraan dengan organisasi global dapat memberikan sumber daya tambahan dan keahlian yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun, bantuan internasional juga harus dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal untuk memastikan efektivitasnya. Pada akhirnya,
Mengatasi kemiskinan memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, kita dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan yang namanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi kemiskinan yaitu harus mencakup berbagai aspek yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan kerja keras dan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki yang namanya kesempatan untuk hidup dengan martabat dan kesejahteraan. Jadi, teman-teman, itulah yang dinamakan dengan masalah sosial budaya yang terkait dengan kemiskinan yang terjadi di lingkungan sekitar kita saat ini. Jadi, marilah kita membangun masyarakat, menghimbau masyarakat untuk mengurangi masalah sosial budaya seperti kemiskinan itu. Jadi, teman-teman, inilah video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih.